Halo, Assalamualaikum. Inilah panduan singkat mengenai penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Banyak pertanyaan yang masuk dan masih bingung mengenai penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, dan rekonsiliasi fiskalnya. Di sini kami jelaskan penjelasan singkatnya. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Jadi poin penting di sini adalah laba atau penghasilan neto itu ada dua jenis. Yang satu adalah menurut komersial atau menurut akuntansi atau menurut kondisi real Anda dalam berusaha. Jadi misal Anda berusaha, perusahaan Anda ada pendapatan sekian, biaya-biaya sekian, ketemu laba atau rugi berapa, itu namanya penghasilan neto atau laba menurut komersial. Dalam hal SPT tahunan, dalam hal pelaporan pajak, pelaporan SPT tahunan dikenal ada namanya penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini adalah penghasilan atau laba usaha yang menjadi dasar untuk dikenakan PPh badan, yang dijadikan dasar untuk dikenakan PPh badan dengan tarif umum 22% atau 11% jika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Ilustrasinya adalah di sini. Di sini ini adalah lampiran 1 dalam SPT tahunan 2025 di Cortex. Di sini ada pendapatan 3 miliar, laba kotor 500 juta, dan laba bersih ada 286 juta. Ini adalah menurut komersial. Nah, menurut fiskal di sini adalah sudah kami lakukan penyesuaian, di sini adalah 0. Mengapa 0, Bang? Nilai fiskalnya menjadi 0 karena perusahaan ini bergerak full di bidang usaha jasa konstruksi. Apabila ini tidak 0, maka perusahaan ini akan kena pajak yang double. 1. Sudah dikenakan PPh final jasa konstruksi. Jika Anda dengan rekanan, Anda dipotong PPh jasa konstruksi. Dan yang kedua adalah perusahaan ini akan kena PPh dengan tarif umum 11% atau 22%. Bagaimana agar tidak double? Karena perusahaan ini adalah full konstruksi, maka nilai fiskalnya harus 0 agar tidak kena pajak lagi. Nilai fiskal 0 ini, akan terbawa ke induk SPT D4. Nilai fiskal 0 ini akan terbawa di induk SPT induk di poin D4 dengan PPh terutang 0. Ya, dengan PPh terutang 0. Apabila 286 ini tidak dilakukan koreksi fiskal dan tetap 286, maka angka 286 di sini akan terbawa ke D4 sini. Penghasilan neto fiskalnya di sini 286 juta, sehingga akan kena PPh badan. PPh tarif umum adalah di 11% kali 286 sekitar 30 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah penghasilan atau mengurangi biaya komersial. Sekali lagi, penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya komersial. Sedangkan penyesuaian negatif sebaliknya yang bersifat mengurangi penghasilan dan menambah biaya-biaya komersial. Dengan kata lain, bahasa sederhana, bahasa di jalanannya, bahasa lapangannya, penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang pada akhirnya menambah jumlah PPh badan yang terutang. Penyesuaian positif pada akhirnya akan menambah PPh badan yang terutang. Kok bisa, Bang? Bisa karena ini dari penghasilan bertambah, ya. Menambah penghasilan di sini dan mengurangi biaya. Sebaliknya dengan negatif bahasa jalanannya, bahasa sederhananya adalah penyesuaian yang pada akhirnya mengurangi jumlah PPh badan terutang karena mengurangi penghasilan dan menambah biaya-biaya.
Seperti itu, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah di laporan keuangan dalam bentuk Excel, template laporan keuangan dalam bentuk Excel, di mana di sini sangat lengkap. Di sini sudah kami sediakan peredaran, laba rugi, hitung BPH, neraca, rekonsiliasi korteks. Nah, ini yang sudah sedang muncul adalah rekonsiliasi korteksnya. Kemudian ada ekuitas dan cara input laporan keuangannya. Apabila Anda berminat mendapatkan file Excel ini, template laporan keuangan sederhana. Ingat ya, ini adalah laporan keuangan sederhana, bukan yang kompleks. Anda bisa mendapatkan template laporan keuangan sederhana ini di tautan di deskripsi di bawah. Sekian pemirsa. Satu lagi, ini cara untuk rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian fiskal adalah di klik gambar pensil di sini. Untuk pendapatan klik gambar pensil, masuk FNE 01 atau masukkan ke PPh yang bersifat final, dan untuk biaya masuk FPO 11 atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah versi singkat, versi ringkas penyesuaian fiskal positif. Apabila Anda masih membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, lebih detail, kami juga sudah membuatkannya di video yang ada di deskripsi di bawah dengan durasi 16 menit. Sekian, salam sukses, salam sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.